Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Retin, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 10 Martapura dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Epi Yulianti. Silakan Ibu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Yulianti, guru kelas 3 SD Negeri 10 Martapura. Baiklah, hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Ibu. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran di kelas Ibu nanti. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa tujuan yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Ya, terima kasih Bu Retin. Proses pembelajaran nanti saya bertujuan agar peserta didik bisa membedakan antara letaknya pembilang dan penyebut berdasarkan gambar yang saya buat nanti di bangun datar. Terima kasih. Baiklah, berarti nanti Ibu tujuan pembelajarannya itu membilang dan penyebut ya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Untuk area pengembangan saya ada dua. Yang pertama di pengetahuan, yaitu saya ingin tadi peserta didik saya bisa membedakan antara letaknya pembilang dan penyebut. Sedangkan untuk keterampilan, saya ingin anak didik saya bisa membedakan antara pecahan uang rupiah yang akan mereka gunakan ke sehari-hari. Baiklah, berarti Ibu nanti dalam area pengembangannya Ibu melihat aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu. Lalu yang selanjutnya saya ingin mendengarkan bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas. Itu dalam hal strategi pembelajarannya, model pembelajarannya maupun metode pembelajarannya seperti apa. Terima kasih. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan nanti, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Retin ya. Sedangkan metodenya saya akan menggunakan diskusi, selanjutnya presentasi. Kalau untuk model pembelajarannya mungkin karena agar peserta didik bisa membedakan pembilang dan penyebut, saya menggunakan metode problem learning begitu. Oke. Baiklah, berarti di sini Ibu menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu. Lalu model pembelajarannya Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, lalu metodenya menggunakan diskusi ya Bu ya. Betul sekali. Ya, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Media yang akan saya gunakan besok proyektor, laptop, terutama juga jaringan wifi kita. Terus saya menggunakan metode kue donat. Oh gitu. Iya, biar anak didik langsung mempraktekin bagaimana bentuk pecahan antara pecahan pembilang dan penyebut tadi. Oke, berarti Ibu langsung menggunakan benda nyata juga ya Bu ya. Lalu kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa, jam keberapa gitu? Ya, terima kasih Bu Retin. Insya Allah pembelajaran tersebut akan saya praktekkan di minggu depan, di hari Rabu. Insya Allah diambil di jam kedua begitu. Baiklah, saya akan melakukan observasi di kelas Ibu minggu depan ya Bu, pada jam kedua. Jam kedua. Nah, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas Ibu nanti ya Bu. Yes. Ya, baiklah. Demikian percakapan pra-observasi saya sampaikan. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih jelas, kita lihat tujuan pembelajaran
dalam pelajaran matematika kelas 2 SD. Kita sekarang kelas berapa? Apa YouTube yang kelas 2? Ibu mengidap Tuh, coba lihat. dua kue donat. Nah, sama dengan kue Setiap donat kue juga. dipotong menjadi dua Ayo potongan. baca sama-sama. Siti, Ali, Baca sama-sama. mengambil masing-masing satu potong. Siti sama-sama bagian di rumah. Nah, Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama tadi ceritanya satu sama kayak gue dipotong juga. menjadi dua bagian. Anak-anak, ini satu donat utuh lalu dipotong menjadi dua bagian seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah, ini satu donat utuh lalu dipotong dengan bagian yang satu lebih besar dan satu lebih. nah, sekarang gue mau nanya. Antara gambar 1 sama gambar 2 sama enggak? Sama. Kenapa enggak? Kenapa enggak sama? Kenapa? Ayo suaranya. Iya, karena nomor 2 ya, gambar nomor 2 dipotong lebih kecil, tidak seperti gambar nomor 1 yang dipotong setengah. Kalau yang gambar nomor 2 nggak bisa kita katakan setengah ya. Ayo kita next lagi. Berbeda dengan yang di atas ya. Sama besar. Dibagi menjadi dua bagian. Bukan Satu lebih besar dan yang satu lebih Lebih kecil, jadi tidak bisa dikatakan setengah ya. Bukan setengah, cuma gambaran doang yang setengah. dinamakan setengah itu adalah jika ada satu. Nah ya, satu bagian dari dua bagian karena donat tadi benar-benar dipotong sama besar. Satu bagian donat dari dua bagian donat itu kita katakan setengah karena dia sama besar. Tuh ya, bagian yang ini bagiannya. Sudah paham ya? Di sini dibuat setengah atau 1/2. Itulah yang kita namakan pecahan. Nah, sudah paham sampai di sini? Sudah. Dibagikan per kelompok, tapi tetap dikerjakan sama-sama. Dikerjakan secara diskusi. Tidak boleh sendiri-sendiri. Dan sebelum kita mengerjakan LKPD ini, WFI mau ngasih cara-cara untuk mengerjakan diskusi ini. Ini diskusi namanya ya. Yang pertama harus saling menghargai antar pendapat temannya. Ya, antar pendapat temannya harus dihargai. Nggak apa-apa, harus dihargai semua pendapat temannya. Pendapat temannya harus dihargai ya. Kerja sama. Hargai pendapat temannya karena lewat diskusi ini kita bisa menjalin silaturahmi lebih dekat. Ya, tetap hargai pendapat temannya. Kerjasama. Ayo ke sini. Coba baca bukunya apa? Kumpul ke sini kerjasama. Apa? Bisa ya? Ini bisa di sini. Ya, kerjasama. Tengah sini.
bantu membaca. Disebutin. Ya, nanti pas mempresentasikan yang maju semuanya nanti maju, tapi yang baca cukup satu. Nama kelompoknya disebutin semua. Ingat ya, dalam diskusi harus saling menghargai pendapat. Walaupun pendapat temannya salah, tetap didengarkan. Ya, tetap didengarkan, harus kerjasama, tidak ada kerja sendiri. Nanti kalau ada waktu sebentar lagi. Semua, saatnya kita presentasi. Sekarang Bu Epi mau presentasi dulu dari kelompok visual. Ya, dari kelompok visual. Kuat. Kami dari kelompok visual. Diam. Ya. Kalau temannya mempresentasikan, kelompok lain menyimak apakah jawaban yang dari kelompok ini benar atau salah. Ya, kalian yang mengoreksi. Dengar ya, makanya kalian menyimak. Nanti gantian, mereka juga begitu, pelan-pelan. Sebutin nama kelompoknya satu persatu. Ya, dari kelompok visual disuruh mewarnai gambar pecahan dari 1/, disuruh membuat pecahan dari 1/2, lalu warnailah. Terus yang nomor 2 membuat pecahan dari 1/4, lalu mewarnai pecahan. Sudah benar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Sekarang kita menempel di sini berkelompok. Ya, silakan. Ayo. Ya. Sekarang di akhir pembelajaran, marilah sama-sama kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, ya. Kesimpulannya, ya, kesimpulan kita hari ini adalah suatu bilangan itu bisa disebut pecahan apabila adanya pembilang dan penyebut, ya. Jika tidak ada pembilang dan penyebut, itu bukan pecahan. Di mana pembilang? Di mana penyebut? Iya, bisa kita katakan pecahan itu apabila adanya pembilang dan penyebut, ya. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 10 Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh Ibu Epi Yulianti sebagai guru yang diobservasi dan Ibu Indah Lestari sebagai pengajar praktik. Baiklah, Ibu, saya di sini akan memberikan pertanyaan ya kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas. Nah, yang sudah Ibu lakukan, bagaimana tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya, selamat wabarakatuh. Terima kasih Bu Retin. Terkait dengan pertanyaan Bu Retin sendiri, sejauh mana evaluasi yang saya lakukan? Itu saya pertama-tama saya memberikan pertanyaan pemancing dulu kepada peserta didik untuk
untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mengetahui hal-hal yang akan dibahas, hal-hal yang akan dibahas untuk materi yang akan kita pelajari, seperti tujuan secara umum pembelajaran yang akan berlangsung. Baik, nah, jadi Ibu sudah mengetahui ya Bu. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Ibu terkait berjalannya observasi di kelas? Alhamdulillah, kalau perasaan saya sangat senang, bersemangat karena peserta didik juga sangat bersemangat, itu bisa menyembuhkan beban saya sebagai guru. Ya, alhamdulillah ya Bu, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Untuk area pengembangan bisa bila dikatakan 100% belum berhasil ya Bu, itu namanya aja pembelajaran. Terus setiap peserta didik itu mempunyai karakteristik berbeda, jadi kita sebagai guru tidak bisa harus peserta didik itu harus 100% memahami apa yang akan kita pelajari gitu. Jadi misal menurut saya, penilaian saya sendiri sekitar 75%. Oh, berarti belum 100% ya, masih 75% ya area pengembangannya. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di kelas? Kendala yang saya hadapi selama pembelajaran di kelas mungkin ya Bu Reti, bisa dikatakan seperti biasa, anak didik itu kita kembali lagi mood boosternya beda-beda. Ada yang tipe anak yang memang bersemangat, ada yang tidak, ya mungkin karena pengaruh internet mereka berbeda juga ya. Terus kalau tantangannya juga mungkin kembali ke kurang kondusif. Ya, berarti ada beberapa Bu ya yang kendala, yang salah satunya tadi kurang kondusif ya Bu ya. Nah, kira-kira mengapa ya Bu hal itu bisa terjadi? Keadaan kurang kondusif itu ya bisa terjadi karena ada beberapa siswa itu Bu Reti yang minat belajarnya itu kurang seperti itu. Ya seperti yang saya bilangkan pertama tadi, setiap anak mempunyai karakteristik kemampuan yang berbeda. Ada yang punya latar belakang yang begini, ada yang begini. Jadi mungkin yang karakteristik yang bikin suasana tidak kondusif tadi mungkin kurang dari keluarga, bisa gitu kan. Jadi misalnya dia kurang, nggak sarapan di rumah, nggak dikasih uang jajan, jadi dia bikin onar di dalam kelas gitu. Dia cari perhatian lebih tepatnya. Ya, kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut Ibu punya rencana nggak ke depan Ibu? Untuk mengatasinya ya memang di situ di kelas saya itu ada beberapa anak yang saya bilang tadi kurang memiliki minat belajar tadi. Yang pertama saya lakukan, saya memanggil anak tersebut ya setelah jam pembelajaran selesai, saya panggil, saya ajak bicara, saya intinya mengidentifikasi lah apa kira-kira penyebab dia males gitu kan. Terus kita kasih pencerahan kalau belajar itu sangat penting. Baiklah, jadi Ibu sudah punya rencana ya Bu ke depannya ya Bu. Kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan rencana perubahan ya yang Ibu sampaikan tadi? Kira-kira kapan Bu? Insya Allah minggu depan saya sudah mulai melakukan rencana tadi. Karena terhitung dari mulai siang ini beberapa anak yang saya nilai kurang memiliki minat tadi sudah saya panggil. Jadi saya mau lihat ke depannya, minggu depan mungkin saya juga akan melakukan memperbanyak SBQ
gitu kan, biar anak-anak tadi nggak bosen gitu ya. Terus anak-anak juga lebih ke fokus, nggak monoton lagi. Semoga rencana ibu itu dapat berjalan dan anak tersebut bisa berubah ya Bu, kedepannya Ya, tidak amin, ya. mengulangi hal-hal yang seperti itu lagi. Baiklah, terima kasih Bu Evi atas jawabannya. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Indah sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan baliknya Bu terhadap jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Reti dan juga Bu Evi yang sudah melakukan percakapan observasi. Di sini saya lihat Bu Reti sudah melakukan prinsip coaching terkait dengan mitra. Mitra berarti Bu Reti menganggap Bu Reti ini sebagai rekan, bukan Bu Reti ini sebagai atasan. Sehingga kalau saya lihat Bu Evi ini dengan dengan terbukanya menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi sama Bu Evi selama kegiatan proses pembelajaran. Tapi mungkin karena groginya tadi lupa nggak nanyain kabar. Ya seperti itu. Iya benar ya Bu ya. Mungkin karena Bu Reti ini lagi gugup nih ditemani sama pengajar praktiknya. Dan kemudian kalau saya lihat untuk alur percakapan yang digunakan sama Bu Reti ini sudah menggunakan alur kata, di mana Bu Reti tadi menyampaikan tujuan daripada percakapan pasca observasi dan kemudian menanyakan juga tentang identifikasi masalah yang dihadapi Bu Reti di kelas, bahwa masih ada beberapa siswa yang tidak kondusif ketika kegiatan belajar di kelas seperti itu. Kemudian Bu Reti juga sudah menanyakan tentang rencana aksi apa yang akan dilakukan sama Bu Reti terkait dengan masalah yang dihadapi anak-anak yang kurang kondusif ini. Kemudian Bu Evi tadi menyimpulkan bahwa akan melakukan SDK agar pembelajarannya tidak monoton ya Bu ya. Itu bagus sekali untuk meningkatkan semangat dan juga mungkin mengembalikan konsentrasi anak ketika belajar. Dan juga Bu Evi tadi menyampaikan akan melakukan pendekatan individu, akan dipanggil anaknya untuk digali lagi apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi anak sehingga dia kurang kondusif seperti itu. Dan tanggung jawab yang disampaikan tadi bersama Bu Evi akan dilakukan pemanggilan siswa tersebut di minggu depan. Jadi prinsip yang sudah dilakukan sama Bu Evi sama melakukan coaching ini, 4 prinsip dalam coaching sudah digunakan, alur kitanya juga sudah dilakukan sehingga percakapannya ini secara terbuka Bu Evi mau bercerita. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan kembali terhadap percakapan pasca observasi. Ya, terima kasih banyak Ibu atas umpan baliknya. Baiklah, mungkin itu saja rangkaian percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Evi dan kepada Ibu Indah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.